Pasca bencana, 3 provinsi di Sumatera masih bergeliat dalam pemulihan. Negara tidak menunggu sembuh sendiri. Tanpa status bencana nasional, pemerintah memilih jalan terjal. Bagi sebagian pihak, dianggap sombong dan mustahil. Menangani pemulihan langsung tanpa menggantungkan harapan pada slogan atau bantuan asing adalah bentuk komitmen total kemandirian. Dari logistik hingga layanan dasar, dari hunian sementara sampai jembatan penghubung. Tekadnya satu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat bisa tegak berdiri lagi. Arahan Presiden Prabowo Subianto tegas, setiap kementerian, TNI Polri, Pemda, wajib kerja tanpa jeda. Gotong royong jadi tulang punggung di atas puing dan lumpur. Sejak pekan pertama setelah terjadi bencana, Prabowo memang tak main-main. Bahkan dirinya melakukan sesuatu yang tak banyak orang tahu. Jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama, ya. Ini ada beberapa fotonya. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ada beberapa pihak, sedikit pihak yang masih membandingkan bencana sekarang dengan bencana-bencana sebelumnya. Jadi saya mau sampaikan begini. Setiap bencana punya tantangan sendiri, butuh penanganan sendiri. Dan yang pasti, setiap pemerintah di kala itu pasti ingin yang terbaik dan yang tercepat untuk memulihkan, ya. Dan sekarang ini kita sudah masuk dalam 1 bulan pasca bencana, 1 bulan pertama, dan alhamdulillah pemerintah, kita semua di sini, termasuk Anda rekan-rekan pers dan semua yang ada di sana, dalam 1 bulan ini kita ada hasil konkret. Setelah lebih dari sebulan, sebagian besar wilayah sudah masuk fase transisi pemulihan. Status darurat diperpanjang di berbagai titik untuk mengamankan proses. Negara tidak main-main. Infrastruktur dasar dikebut, genset dan air bersih disebar, sumur bor dan toilet darurat dibangun. Jaringan komunikasi pulih di kebanyakan kabupaten kota. Ratusan unit Starlink menopang komunikasi wilayah terisolir. Pelayanan kesehatan diperkuat. Tenaga medis dan relawan masuk bergelombang. Fasilitas kesehatan umum menaik turunkan operasi sesuai kondisi. Pendidikan, ribuan sekolah terdampak. Namun proses belajar tetap berjalan di tenda dan ruang darurat. Hunian sementara juga mulai muncul di berbagai titik. Sekitar 1.000 unit baru terisi. Sinergi BNPB, Pemda dan BUMN. Ekonomi rakyat menghangat karena hidup kembali. Puluhan pasar tradisional sudah produktif. Warga kembali melakukan aksi jual beli meski masih dengan alat seadanya. TNI mengerahkan puluhan ribu personil, fokus pada pembersihan, pembuatan jembatan, hunian, evakuasi medis, dan logistik. Jembatan menjadi kunci. Puluhan beli sudah terpasang. Banyak yang sedang dalam antrian, termasuk pengadaan tambahan. Namun di tengah kerja itu, terungkap dugaan sabotase. Baut dan komponen penting jembatan beli hilang di sejumlah titik. Kapasitas jembatan terancam, berbahaya untuk warga. Dalam kondisi ini kita harus kompak. Bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun, ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini, ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana, ya. Ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya, nanti saya kasih.
Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih, ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya, ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada, ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam, ya. Polri mengerahkan puluhan ribu personil bersama warga membersihkan rumah, sekolah, tempat ibadah, logistik digelontorkan tanpa mengendap. Dana tunggu hunian mulai cair, bantuan tunai dan santunan korban disalurkan melalui bank-bank negara. Napas pemulihan Sumatera memang masih panjang, tetapi fakta di lapangan jelas, negara hadir, bekerja dan membungkam perlawanan dari gangguan nyata yang meremehkan dan merendahkan. Dan di titik inilah, kerja nyata itu terlihat, bukan sekedar berteriak di luar arena. Men of our time.